Halo guys. Halo, Halo, eh, kembali lagi. kali ini bareng sama Rapi, Rapri, Raffi dong, oh Rapi, Raffi Lutfi ini. Rapi ya benar Rapi. Eh, tadi itu kan Kasih tahu Sal, habis ngapain aja Sal? tadi Kasih itu tahu Sal. kita habis ke ke tempat Ke tempat usaha Rework Fashion yang ada di Bandung. ya, namanya tuh apa? Teman thrifting. Oh teman thrifting. Itu usaha apa tadi tuh? Katanya tuh. Daur ulang gitu, kayak baju bekas dijadikan baru gitu, dijadikan lebih bagus kualitasnya. Tadi tuh Ya, gimana? Tadi pas wawancara. menarik banget sih. Jadi apa yang bikin menarik? Termotivasi jadinya pengen buka kayak gitu juga. Yang bikin menarik ya karena yang awalnya si usaha itu iseng-iseng, Nah, jadi bisa seserius itu gitu. Jadi si omsetnya tuh bisa mencapai hampir 3 sampai 4 miliar dalam setahun. Yang awalnya iseng-iseng gitu, yang jualan sesuai moodnya dia doang, sampai bisa jadi sebesar itu, keren sih. very flop gitu ya. Apa? Very flop. Nah, bekas gitu ya. ya baju bekas Thrifting cuman di daur ulang lagi gitu ya. betul, dibagusin lagi, dipoles lagi, namanya di reward. Misalnya kita thrifting nyari baju yang bekas, itu baju bekas itu dibagusin lagi sama kita, di reward ulang, dijahit ulang gitu, dibagusin lah gitu, jadi kualitasnya juga pasti jadi makin meningkat gitu sih. Gitu buat apa wawancaranya? Apa? Keperluan wawancaranya itu buat apa kesana tuh? Buat ini dong, buat nyontek dong. Nyontek usaha dong. Nyontek Enggak. usaha. Buat skripsi. Oh berarti skripsi mah cuman dalih doang gitu. Iya dong, jelas. Tujuan utamanya buat meniru. nyontek, meniru. Oke. Cerdas. Bercanda guys. Semoga gak nonton gitu ya yang tadi. Bercanda guys. Kacau. Jangan guys, bercanda guys, enggak guys. Mungkin Pokoknya buat skripsi aku gitu. Pokoknya nggak pengen ada meniru lah, saya malah jadi termotivasi. Punya usaha kayak gitu. Nah. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Sekarang ke ke Sesi tanya jawab pribadi gitu. apa? Kehidupan pribadi. Oke. Kalau dari mana dulu? Kalau lahir tuh di mana lahir? Kalau lahir di Jakarta. Di Jakarta. Lahir di Jakarta, gede di Bekasi. Jadi numpang lahir dulu di Jakarta. Terus langsung dibawa ke Bekasi. Kenapa lahirnya di Jakarta? Jangan tanya saya ya. Saya kan cuma lahir ya, enggak sih. Ya. Ya dulu kan. Apa ada rumah gitu di Jakarta? Ada dulu, orang tua saya tuh bekerja kan di Jakarta Timur gitu kan. Kerja di Jakarta Timur. Bukan bekerja di Jakarta Timur, intinya bekerja gitu di Jakarta, terus tinggal di Jakarta Timur. Nah ya udah, jadinya dari dari pas lahir sampai TK kalau nggak salah tuh. Nah itu di Jakarta. Nah pas udah mulai masuk SD gitu, udah mau SD pindah ke Bekasi sampai SMA. Sampai SMA. Udah deh, habis SMA kuliah di Bandung. Sampai sekarang belum lulus dari 2019. Berarti tadi teh dari lahir sampai TK di Jakarta. Dari lahir sampai TK di Jakarta. Terus pindah karena pekerjaan orang tua. Pindah karena bukan pekerjaan orang tua. Orang tua tetap orang tua tetap kerja di Jakarta kan. Emang dulu kan di Jakarta kan bukan rumah asli orang tua gitu, rumah kakek gitu kan, jadi numpang. Nah
sudah ada rezeki orang tua langsung beli rumah di Bekasi. Gitu. Jauh dari Jakarta? Bilang jauh mah jauh sih, tapi ya karena Bekasi Jakarta masih sebelah-sebelahan, tapi nggak kerasa sih jauhnya gitu. Nggak kayak Jakarta ke Bandung jauhnya gitu, enggak. Kayak inilah, kayak dari Cimahi ke Cileunyi gitu. Cuma segitu ya. Jauhnya masih segitulah, nggak terlalu lah. Terus dari SD, SMP di Bekasi? Dari SD, SMP, SMA Bekasi. Oh, SMA Bekasi. Ya. Bekasi. SD-nya SD apa? SD-nya tuh waktu kelas 1 itu tuh pindah lagi. Kelas 1 dengerin sebentar, Anda menyelak terus sih. Kelas 1 tuh di swasta namanya Al-Muzamil ya kan. Islam itu? Islam dong. Iya. Islam dong, masa ini yang lain. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh di Al-Muzamil namanya, ada di Bekasi namanya SD. Nah, gara-gara saya udah bangor ya. Udah apa? Nakal gitu ya kehitungnya. Terus dipindahin lah. Emang kenakalan apa? Kelas 1 nih. Ya. Kalian tahu ini enggak apa? Yang di got air kepiting. Kepiting di got. Tahu kan? Pokoknya di got tuh air kepiting. Nah, itu kelas 1 mentingin itu dari kepiting itu daripada masuk pelajaran. Nah, pas masuk udah telat dipulangin kan. Oh, itu apa? Berulang. Berarti sekolah ya masuk jarang gitu, jarang masuk. Jarang masuk kelas 1. Oke, udah dimarahin, jangan kayak gini lagi. Udah. Emang sama temen apa? Udah lupa ramean apa. Apa cuman berapa orang gitu. Terus kelas 2, kelas 3 sering apa dulu mah. Kelas 2 kan namanya masih kecil mah, sering berantem gitu kan. Nah, mungkin dari situ karena lingkungan sekolahnya dirasa udah gak baik gitu, toksik gitu kan. Terus pindahin lah ke SD negeri. Kelas 4 sampai lulus kelas 6 di sana gitu. Namanya SDN Jati Asih 5 tuh. Saya masuk kelas 4 sama kelas 5. Kelas 4 sampai kelas 6. Udah tuh. Itu enggak kepiting lagi? Hah? Enggak nyari kepiting lagi? Enggak nyari kepiting. Tapi nyarinya ini jadinya cacing. Canda guys. Ya bandel-bandel anak kecil lah gimana gitu lah. Bandel-bandel anak SD lah, kayak cabut lah kayak ini. Terus ya udahlah, lulus SMP saya masih pinter sih. Pulang tuh masih pinter soal. Waktu SD tuh masih pinter. Kenapa bisa nyebut itu? Name-nya gede. Berapa? Name-nya gede. Untuk SD tuh name-nya tuh orang teh 26. 26 kan gede kan. Masuk SMP favorit di Bekasi. SMP 12. SMP 12 kelas 7 masih pinter. Masih masuk ranking 10 besar lah. Kelas 11 udah mengenal rokok, udah mengenal nongkrong. Jadi menurun. Oh, kelas berapa nih ngerokok nih? Kelas 8. Geus ngerokok? Geus ngerokok. Di warung gitu? Iya, di warung. Pulang sekolah gitu ngerokok, warung nongkrong. Terus eta kumaha? Menurun nilai. Ya, apa? Ketahuan atau ente? Awalnya belum. Kelas 9 ketahuannya. Sama siapa? Orang tua. Orang tua? Iya. Kenapa bisa ketahuan? Karena pulang-pulang bau rokok gitu? mulut. Iya. Mana kalau ngerokok, kalau awal-awal ngerokok pasti gitu, takut ketahuan gitu. Enggak, dulu gimana kata orang tua? Dulu kata orang tua gini. Pulang. Dad. Cepet buka pintu salim aja. Kok abang bawa rokok? Enggak, itu temen gitu. Temen. Ya udah. Sekali masih kayak gitu. Nah, ini setiap pulang orang bawa rokok terus. orang bawa rokok terus ini.
Terus ada di suatu waktu orang tuh bawa rokok di jok motor. Lupa diambil terus di rokok di jok motor. Ya, satu bungkus rokok di jok motor. Orang awalnya pas nyampe rumah pengen diambil, masukin ke tas, lupa diambil. Sial berarti itu. Nah, nggak lama babe orang make motornya buat beli kayak makanan gitu. Buka lah jok buat naruh makanan, ada rokok. Babe orang udah tahu ini bukan rokok dia gitu. Terus yang habis terakhir pakai motor kan orang gitu. Wah, langsung bilang ke mana? Bilang ke induk orang. Ini abang ngerokok ini ada rokok di joknya. Terus ya udah didiemin dah kan, masih didiemin pas orang minjem motor lagi, orang buka jok, nggak ada tuh rokok. Nggak ada tuh rokok, langsung orang nyari orang ngeliat orang karena nyari sesuatu lah gitu di jok. Sesuatu di jok, mananya ya orang nyari ini bang gitu. Anjing ya tante. Enggak, itu orang ngerasa gitu kayak salting gitu ya, kayak apa, kayak banyak alasan gitu. Udah kamu ngaku aja gitu, ngaku mau ngerokok gitu, nggak usah bohong gitu. Ya udah dari situ udah ketahuan. Tapi orang sampai sekarang kalau ngerokok tuh nggak pernah berani, bukan nggak pernah berani sih, walaupun udah dibolehin ya, nggak pernah depan orang tua gitu. Ya karena nggak enak gitu. Walaupun udah dibolehin juga tapi depan orang tua kan rasanya nggak etis gitu kan. Udah gitu. Kelas 9 udah mengenal rokok, ranking jeblok jadinya. Oh gitu? Nongkrong. Ngaruh aja. Nah, ngaruh. Soalnya apa ya? Dulu orang kelas 7 kan ambis. Ambis kan. Belajar terus pulang sekolah, gitu kan, enggak ada kegiatan lagi kan. Sampai rumah paling ngerjain PR, belajar. Kelas 8 tuh mulai kenal rokok, kenal nongkrong. Kelas 9 tambah parah. Udah kalau anak-anak tuh kalau udah kenal nongkrong gitu pasti malas belajar kan. Malas belajar. Nah kalau udah malas belajar pasti gitu, karena ranking ya sebelum terakhir. Orang ranking orang kelas 9 sebelum terakhir kacau aja. Udah terus ya udahlah gitu. Tapi sekolah apa lu pernah tuh? Pernah gak sekolah? Kan sekolah tahu gitu? Sekolah tahu gimana? Ya ketahuan ngerokok oleh pihak sekolah gitu. Nah itu nanti belum SMP nggak ketahuan? SMP nggak ketahuan karena orang kan ngerokoknya jauh gitu dari sekolah gitu. Misalnya kan orang udah bawa motor SMP kan. Udah bawa motor? Kelas 8 udah dari kelas 8 orang bawa. Itu kelas 7 mah belum. Jauh emang? Jauh lumayan. Dari rumah orang jauh, nggak jauh-jauh amat sih, kayak dari sini ke Unisba lah gitu. Kayak dari Cikutra ke Unisba gitu. Terus ya udah kelas 9 jeblok lulus ya kan. Karena jelek nilai kan, jeblok. Ya udah masuk negeri juga kan udah rada sulit. Udah sulit. Masuklah ke swasta, namanya sekolah swasta itu namanya Panglima Sudirman, Pangsut. Nah mulai dari situ namanya sekolah Islam, tapi nggak di Islamnya, serius. Itu Islam juga? Islam, tapi nggak di Islam sama sekali. Nah pasti Pangsut mah, wah benar-benar udah nongkrongnya udah setiap hari gitu mah. Setiap hari nongkrong? Setiap hari. Pulang sekolah nggak langsung pulang, pasti ke warung gitu, terus sering cabut gitu. Terus kan misalnya orang pasti langganan telat lah orang mah bakal. Ya kelas 10 kan masih semangatnya nih SMA nih. Ya kayak siklusnya kayak SMP aja gitu. Awal-awal kan masih semangat, tapi sampai kesini gitu
jadi nggak semangat anjing. Terus ya udah udah mulai nongkrong situ. Ya udah kebiasaan dari SMP ke bawah sampai SMA gitu. Tapi nakalnya apa gitu di situ di SMA? Nakalnya apa ya? Tawuran pernah? Enggak pernah, orang nggak pernah tawuran. Bukannya daerah Jakarta, Bekasi yang kayak gitu? Ya, tapi kan orang bukan sekolahnya bukan yang kayak gitu kan. Kayak bukan sekolah. Ada wilayah-wilayahnya. Iya, kayak bukan, kebanyakan kalau di Bekasi itu yang tahun-tahun itu kan SMK. Oh gitu. Kan kalau orang kan swasta gitu kan. Gak ada musuh. Bukan tawuran, bukan beda musuh, kayak bukan ranahnya lah gitu. Bukan ranahnya tawuran gitu. Pokoknya di orang tuh ranahnya komun gitu. Ada geng apa gitu. Ikutan orang. Apa namanya? Dulu tuh geng orang teh pertama tuh apa ya namanya? Banyak. Enggak, pertama tuh banyak sih, satu geng tapi udah 3 kali ganti nama. Labil anjing. Nah, yang pertama tuh geng orang tuh apa ya, kayak komun gitu. Kalau di sini kan kayak ada XTC gitu kan. Tapi ini mah komunnya yang anak SMA gitu. Tongkrongan di warung gitu. Orang dia aja di sekolah orang. Orang keikutan gitu. Coba ikutan gerak. Saya tertarik. Ya, ini mah geus tertarik kan ya. Bukan zamannya lagi ya, sekarang zamannya mencari duit nih. Terus ya udah pertama tuh namanya Hades. Hades nih. Bentar, orang ada bajunya Hades. Mananya? Ayo cuci bajunya. Ada pokoknya bikin baju tongkrongan lah gitu, samaan semua. Baca Hades namanya gitu kan. Terus ya udah. Emang kegiatannya ngapain? Ya itu, pulang sekolah, kumpul, ngobrol, ngerokok, pulang udah. Gitu aja. Sampai setiap pulang sekolah itu pasti kayak gitu. Foto bareng berarti? Foto bareng. Terus kadang misalnya kalau Sabtu Minggu kan kemana gitu, turun-turunnya kayak temen-temen biasa lah gitu. Terus ya udah, si Hades tuh dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah kelas 11 ganti nama gara-gara jadi warung orang tuh di depannya tuh ada rumah warga kan. Nah si ada nih abang-abangan orang nih pengen kayak ini kalau tongkrongan ini nggak ganti nama sesuai yang dulu di sini. Jadi dulu tuh sebelum ada tongkrongan orang ada namanya Bangku Hitam. Ada lagi ya, tapi Bangku Hitam sekarang udah bubar. Pas tongkrong orang jadi tuh udah bubar. Terus si abang-abangan ini pengen ngebuat Bangku Hitam lagi. Kalau nggak mau ngebuat Bangku Hitam ini lagi gitu, jangan nongkrong di sini gitu. Jangan diusir lah gitu. Terus mau nggak mau kan, gara-gara udah banyak nyaman di warung itu juga, mau kemana lagi ya udah. Jadi namanya ikut ke Bangku Hitam. Nah di Bangku Hitam ini yang seru Sal. Apa? Jadi kepecah jadi 2. Nanti kepecah jadi 2. Anjing karena tolol anjing ngomongin tuh. Jaman-jaman bisa. Terus ya udah gitu. Kepecah jadi 2. Singkat cerita kayak ada masalah lah gitu di dalamnya gitu, di internal. Yang satu tuh ngikutin ke si abang-abangan ini. Ada anak-anak teman-teman orang pada ngikut ke abang-abangan ini, ngejadiin Bangku Hitam. Terus di satu lagi ada anak-anak teman-teman orang juga yang bikin tongkrongan baru. Orang kan kepecah jadi 2 gitu kan. Mana yang mana? Yang baru. Yang baru orang. Soalnya karena apa ya? Karena menurut orang tuh abang-abangan yang Bangku Hitam itu abang-abangan orang lah gitu. Kayak apa ya? Kayak pentolannya apa? Kayak jagoannya gitu. Nah itu dia kayak
kayak manfaatin kita semua lah gitu. Emang manfaatin gimana? Morotin. Oh gitu? Morotin kayak Tiap orang? nggak tiap orang, kayak misalnya kayak lagi kumpul gitu? Lagi kumpul gitu, wah mana nih jajanan nih, mana nih rokok nih, mana emang nih gini. Berapa orang itu? Apa? Abang-abangan? Satu. Dua. Emang dua. itu apa? Ya dia yang megang wilayah ya, situ. Maksudnya dia yang umurnya gitu segimana gitu? Umurnya lebih tua gitu, Kak. Kalau dihitung dari sekarang, kalau sekarang tuh berarti sekarang umurnya udah 27. 27 28 lah. Ya udah 30 sekarang ya. 30. Iya sih. Ya udah 30-an lah. Pokoknya sekitar segitu. Nah, ini suka diporotin anak-anak kan gara-gara suka diporotin jadi banyak yang ini kan, nggak mau nongkrong situ lagi, keluar gitu. Jadi banyak yang keluar kan gitu. Terus ya udah, ini daripada banyak yang keluar gini, mending pisah gitu. Terus ya udah jadi pisah gitu. Bang, maaf ini anak-anak nggak suka kalau digini-giniin. Oh ya udah silakan, kalau nggak suka pergi gitu. Tapi kalau yang pergi ya nggak boleh menginjakan kakinya di sini lagi. Wah, bahasanya ketai anjing, tongkrongan kayak gitu loh aja anjing. Kayak udah apa gitu. Terus ya udahlah. Tongkrongan baru orang tuh yang orang-orang yang merasa tersakiti lah sama si abang-abang itu, nyari warung lagi. Ya udah, terus jadinya terbentuklah Marino Seima namanya. Marino Seima. Nah itu masih ada sampai sekarang masih ada, masih kebentuk, masih banyak lah angkatan-angkatannya, udah 100-an kalau nggak salah sekarang. Nah orang teh kayak kayak dam gitu, ada angkatan berapanya gitu. Nah orang teh angkatan pertama di Indonesia yang ngebuatnya gitu, yang mendirikan itu. Angkatan 2019 tuh angkatan pertama. Ya udah sampai sekarang, orang juga sekarang udah keluar sih dari kelompok itu. Nggak seru aja nongkrong gitu ternyata. Emang keluarnya kapan? Wah, pas orang maba. Pas orang maba keluar udah langsung. Udah bukan zaman lagi lah kayak nongkrong gitu ya. Udah habis era lo lagi. Terus ya udah, berarti SMA ditungkul gitu ya SMA nakal-nakalnya kayak gitu doang gitu kan, karena emang udah nggak nakal di SMP SD gitu, udah enggak gitu. Ya paling apa ya, kayak bukan perang sih, perang ini apa ya namanya ya, kayak ada masalah antar kelompok gitu. Tapi bukan tawuran gitu, bukan kayak rame-rame gitu. Misalnya baturan orang ada yang punya masalah sama kelompok ini, datengin kelompok itu, tongkrongan di mana, datengin, suruh satu lawan satu, 1v1, by one. Nah, ntar udah nyelesain, ntar dia 1v1 dan deg, yang jatuh kalah, udah kalah, clear masalah itu. Nggak kayak harus bacok sana sini gitu. Pokoknya bukan kayak zaman sekarang, bukan kayak jam itu, bukan kayak tawuran lah gitu, bacok mah. Namanya ini partai. Iya, partai. Aneh kan ya. Apa itu namanya? Apa ada kepanjangannya? Nggak ada ya, itu namanya partai. 1v1 tuh disebutnya di sana tuh partai. Ayo berantem satu lawan satu gitu, partai. Pokoknya yang jatuh duluan ke tanah kalah. Udah. Ada aturannya juga, misalnya lawan udah jatuh nggak boleh dipukulin di bawah. Bener. Kalau dipukulin gimana? Kalah yang mukulinnya, walaupun lawan musuhnya jatuh. Pernah ada yang kayak gitu. Tapi ya udah kalah dia. Ini nggak fair nih kayak gini. Ya udah. Terus di SMA pernah kayak
Kejadian konyol, hal konyol. Hal konyol ya. Oh pernah. Apa ya? Ini saung. Hah? Jadi di SMA orang tuh ada saung. Saung buat nyantai gitu. Nah, saung ini kayak si ininya kayu udah rapuh gitu kan karena emang udah lama gitu kan. Ditabrak pakai motor temen orang. Ngapain? Roboh anjing. Ngapain anjing? Iseng anjing. Kan random gitu ya, laki-laki kan bercandanya ya. Tabrak dar. Roboh anjing. Guru ketimpa anjing. Anjing. Guru ketimpa anjing. Roboh anjing, kandang ayam anjing, roboh anjing, kena anjing. Ayam pada kabur-kaburan anjing. Ikan lele mati anjing. Langsung. Terus motornya gak ada orang. Nah, udah suruh ganti anjing. Motor urang anjing. Terus kalau orang teh ya paling kejadian konyol tuh ini pas orang ulang tahun dimasukin ke kolam lele. Belum pernah kan mana? Ulang tahun dimasukin ke kolam lele. Oh, ada kolam lele. Kolam lele ada. Kan ngeri anjing, kepatil anjing. Masuk kolam lele, tapi di atasnya kolam lele tuh ada kandang ayam. Oh gitu. Jadi si lelenya tuh makanin tai ayam. Anjing dimasukin ke situ sal anjing, bayangin tai. Sama siapa itu? Yang baturan orang. Tongkrongan. Iya rame-rame gitu. Emang di tongkrongan sebagai apa mana? Hah? Sebagai apa? Gak ada sebagai apa-apa lah. Oh gak ada. Nggak ada sebagai apa-apa, nggak terstruktur, nggak hierarki, nggak semuanya sama gitu, nggak ada ketua, nggak ada siapa. Tapi rame. Kata mana ya rame? Nyesel lega sekarang. Nyesel sih. Nanonan anjing. Nyesel sih nanonan anjing, bikin geng kayak gitu. Masih kontakan sama teman? Masih lah. Kalau kontakan mah masih, tapi ya aturan orang mah sekarang yang megang ke tongkrong itu udah nggak ada. Udah diterusin sama angkatan bawah. Oh, masih ada berarti ya sekarang? Masih ada, udah ratusan sekarang sal anggotanya. Kalau ke mana? Bekasi? Nah, berarti ke situ nggak? Kalau pas ke Bekasi? Enggak, jarang sih orang, udah nggak ketemu itu lagi. Udah nggak kenal anjing siapa. Jadi abang-abangan. Oh, udah nggak kenal anjing. Misalnya orang kan emang rumah orang deh lewat kan, kalau mau ke Galaksi gitu. Galaksi itu kayak apa ya, kayak DU-nya Bekasi lah. Kayak DU gitu Galaksi. Jadi kalau mau kulineran, mau belanja, mau apa aja ada di Galaksi. Pasti lewatin tongkrongan orang itu, si Marino itu. Anjing udah nggak ada yang kenal sama. Ini siapa ya. Udah nggak ada yang kenal gitu. Terus ya udah, jadi orang sekarang mah kalau ke Bekasi mah ya paling main sama teman-teman kelas doang, pas SMA. Berarti teman SMA gak ada yang ke Bandung kuliah? Ada sih, ketemu masih ketemu, tapi sekarang udah pada lulus. Di mana? Ada yang di Unpas, ada yang di Telkom gitu. Ada yang udah sih Unpas, Telkom doang. Unisba juga ada satu anak Vkom. Siapa? Angkatan bawah sih. Angkatan bawah masuknya telat ya, dan 20 beres tahun lah. Terus kuliah kenapa ke Bandung kuliah? Kuliah kenapa ke Bandung? Nyari suasana baru ya. Bosan anjing, Bekasi panas anjing, nyari suasana baru. Terus panas anjing, mana ke Bekasi cobaan anjing. Panas anjing. Berapa derajat? Kalau di Bandung 28 derajat udah paling panas, udah paling gerah. Bekasi bisa 30-an, 30 lebih. 34 pernah. 34 pernah salah. Terus pas pertama kemarin berarti dingin? Pas ke Bandung mah dingin, menggigil cok anjing. Di mana pas pertama di Bandung? Dan orang nggak kosan daerah mana? Ini DU. Mana pernah nggak sih kosan orang Bala DU? Di situ di DU dulu. Deket gitu apa? DU dulu. Iya. Di kom kan?
Unikom, Sekeloa. Nah ini ke situ. Kan dulu di situ. Wow. Kehujanan sedikit orang nih. Pas di Bandung awal-awal langsung sakit aja. Tapi sekarang kan udah berapa tahun orang ini Bandung. Jadi udah menyesuaikan lah badannya. Nah orang sekarang malah ke Bekasi yang nggak betah. Panas cok. AC nyala terus. Di Bekasi mah 24 jam nyala. Kalau hujan berarti masih panas. Kan kalau di Bandung nih ada angin nih. Angin nih. Enak kan anginnya? Sepoi-sepoi gitu kan. Dingin nih. Bekasi angin panas. Angin panas, sakit punggung melepuh cok. Bayangin saking panasnya. Wah orang kalau di Bekasi nggak pernah keluar siang. Masih keluarnya kalau nggak sore malam gitu. Malam itu masih panas. Makanya orang kalau di Bekasi jarang pakai jaket. Jarang pakai jaket, jarang pakai celana panjang, jarang pakai sepatu. Bukannya karena panas. Ya udah nongkrong pakai kaos, celana pendek yang buat pergi tapi ya. Celana pendek yang buat pergi, pakai sendal gitu udah. Oh gitu. Coba mana ke Bekasi, jarang ada anak muda pakai sepatu. Jarang. Ngopi nih, mana yang ngopi? Datang ke tempat kopi di Bekasi, mana lihat yang pakai sepatu cuma bisa dihitung jari. Jarang soalnya pakai sepatu ya karena panas. Nah, kalau di Bandung mah, wah, stylish kan gaya-gayanya kan. Mana lihat kan keren-keren kan gayanya, skena lah. Di Bekasi mah anjing ala kadarnya, cok pakai baju, pakai kaos, pakai celana pendek anjing, tidur anjing. Terus gimana kalau mau gaya? Ya misalnya kalau gaya ya sekali lah kayak sepatu, pakai celana pendek mah. Sekali gitu kan. Nggak sering-sering banget, tapi kalau emang pengen nongkrong ngopi cuma sekedar itu doang lah, ini pakai sendal kayak kaos aja gitu. Kalau rapi itu misalnya kalau pengen nongkrong ke Jakarta aja, misalnya pengen main ke Jakarta gitu, baru rapi dan ininya pakai beda gitulah. Kalau nongkrong di Bekasi kene mah enggak sih, kayak kaos pakai celana pendek kayak ini. Kalau pergi jauh baru gitu. Aduh ini nelpon lagi nih. Terus apa lagi Sal? Terus kenapa di Unisba gitu Min? Kenapa di Unisba? Emang apa gitu? Nih orang kasih tahu, orang awalnya pause dulu bisa tak?